No, no hot. So eat cold. Yeah. Five, please. Five. Five. Yes. Like how? Oh yeah, it's okay. I just walking around. Yeah. Selamat siang teman-teman semua. Sekarang ini jam 10.27. Ini posisi saya masih di penginapan Wonders Hostel ya, di dekat Sungai Mekong, Phnom Penh, Kamboja ya. Dan pagi ini sebelum kita jalan teman-teman, ini saya masih di lobbynya ya. Jadi kita sedikit tour dulu untuk lobbynya seperti ini teman-teman. Tapi kamar saya ada di seberang jalan dari gedung ini. Jadi dia punya dua gedung, teman-teman bisa nginep di sini dan di seberang sana ya. Untuk ruangannya banyak sekali teman-teman, mungkin ada bednya mungkin ada ratusan kayaknya ya. Jadi yang di sini aja bisa 7 lantai, yang di sana itu sekitar 4 lantai. Jadi satu lantai aja kamarnya bisa 2 atau 3 teman-teman, bahkan lebih ya. Jadi ini salah satu hostel yang nampaknya memang yang lumayan besar juga di Phnom Penh. Nah untuk bagian lobbynya seperti ini teman-teman, ini depan resepsionis. Jadi kalau kita datang check innya di sini, nanti baru kita ke seberang sana. Sebelum kita jalan teman-teman, karena saya nggak punya data, jadi kita manfaatin data dulu untuk download map. Nah ini saya sambil mau lihat-lihat menuju ke 7-Eleven untuk belanja dulu, sekalian pecahin dolarnya teman-teman. Jadi saya kemarin udah tukar dolar. Nah dolarnya saya itu dalam pecahan 10 ya. Kita belanja di 7-Eleven dulu, biar kan kembaliannya gampang tuh. 7-Eleven kan pasti ada. Nah, selesai belanja udah dapat kembalian, baru kita bisa jajan-jajan di lain dengan pecahan yang lebih kecil biar lebih gampang gitu kan. Kalau di street vendor itu kan kadang-kadang susah kembalian ya kan. Jadi pecahin dulu di 7-Eleven, baru kita gas jalan-jalan. Ini saya udah lihat 7-Eleven dari sini 400 meter atau sekitar 5 menit jalan kaki. Oke, kita jalan. Ini posisi kita persis ada di samping Sungai Mekong ini. Ini jadi sungainya itu ada dua gitu ya, kayak ada pecahannya gitu, ya kan. Nah yang besarnya ini yang Mekong, tapi dia jadi satu, ya kan. Ini semua aliran Sungai Mekong. Oke, kita jalan teman-teman. Let's go. Yes. Right. Ini taksi baru nyampe, taksinya Alphard bro. Wih mantap nih. Halo. No thank you. Jadi ini kita di depan hostelnya, di belakang kita ini Wonders ya, dan gedungnya satu lagi di seberang sana teman-teman ya, yang warna putih itu. Oke, kita jalan. Ini dia punya gedungnya itu gabung teman-teman sampai sini ya, sampai sini. Jadi kalau makan di Bistro Lounge ini bisa makan juga, pesan di atas ada swimming pool teman-teman. Jadi dia punya kolam renang di lantai 4. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman, tadi saya udah lihat ke atas ya. Jadi sambil duduk di situ bisa pesan makan dari sini dan nanti diantarnya juga di atas nyambung teman-teman. Jadi dari atas bisa ada tembusan ke kolam renang itu, dan ada tempat makan juga di atas. Jadi dia punya rooftop juga. Seperti ini teman-teman untuk suasana pagi hari menjelang siang ini ya, 10.31 di Phnom Penh, Kamboja ya. Ini pagi hari ini, hari Minggu ya, sepi-sepi aja, nggak begitu rame. Nah ini saya masih belum terbiasa dengan pemandangan setir kiri ini teman-teman. Jadi ini kita jalan ke sana di kanan, tapi mobilnya di sini juga. Jadi biasanya kita kan kalau di sini ke sana ya kan, ke sana kebalik gitu. Ini di sini ya kebalik juga, ke sana mobil jadinya kalau di setir kiri. Satu hal yang saya notice di sini teman-teman, di sini dia punya ATM banyak sekali teman-teman di pinggir-pinggir jalan. Bahkan ya ada stand ATM yang dia alone gitu. Mungkin kayak dia perusahaan ATM khusus ATM aja ya. Jadi dia hanya menyediakan uang aja gitu, bukan dari bank, bukan dari yang lain gitu ya. Jadi dia hanya menyediakan ATM aja, ada juga. Ini posisi 7-Eleven ini di mana? Oke, kita jalan terus saja. Jadi untuk sementara teman-teman, ini kita navigasi manual aja sambil lihat kita punya arah jalan ini ya. Untuk pagi ini acara bebas aja teman-teman. Wih, ini SLK bro. Gokil, keren banget di sini mobil-mobil
yang apa rare gitu yang jarang kita lihat banyak di sini ya. Harrier lah, Escalade, pokoknya yang besar-besar. Ini teman-teman bisa lihat nih, di sini ada Toyota Tundra. Nah, kalau di Indonesia hampir nggak kelihatan. Toyota Tundra ini kan biasa di Amerika ya, mobil-mobil besar-besar. Di sini banyak nih. Nih kayak gini-gini nih. Ini Hilux. Kalau Hilux kan sedikit lebih kecil. Nah, Tundra tuh versi yang lebih besarnya lagi daripada Hilux, tapi ya sama-sama double cabin gitu, tapi lebih apa? Lebih atasnya lah gitu. Terus lagi. Oh, ini kiri nih. Kiri kita, bro. Oh, pagi hari di sini rame banget teman-teman. Ini ada makanan juga di sini. Jadi kita ke 7-Eleven sekalian, saya mau beli air dulu ya. Beli air, mungkin beli jajan-jajan dikit, baru kita beli makan. Wah, ini ada burger-burger nih. Jadi di sini teman-teman, ada satu keunikan ya yang saya nggak temuin di negara-negara sebelumnya pas kita explore ASEAN ini ya. Jadi kita udah dari Singapura, kemudian Malaysia, Thailand. Nah, ini masuk di Kamboja, negara keempat kita ya di ASEAN ini. Dan di sini uniknya adalah cara penggunaan mata uang ya. Jadi di sini penggunaan mata uang itu ada dua yang resmi, satu local currency namanya riel Kamboja, kemudian satu lagi US dollar ya. Jadi kalau teman-teman datang ke sini jangan atau tidak usah nyari Kamboja riel, teman-teman cukup bawa aja US dollar ya. Jadi kalau dari Indonesia tukar dolar, sampai di sini bisa langsung belanja pakai. Oke, kita masuk. Halo. Oke, ini jajanan banyak loh, sama seperti di sana ya. Di mana? Di Thailand sama nih. Ini ada makanannya juga sama, Easy Go ya. Ini ada nasi telur juga. Wih, ini harganya 12.000. 12.000 riel tuh berapa? Coba ya, 12.300. Oh, $3. $3 50.000. Lebih mahal ya. Ini kalau di Thailand tuh cuman 20.000. Di sini 50, bro. Wow. Oh, ini yang murah-murah nih, yang roti-roti nih, 6.000. Kalau 6.000 berapa? 27.000 ya, sedikit lebih murah. Tapi tetap lebih mahal dibandingkan di Thailand. Jadi menurut kita lihat langsung di lapangan ya, untuk harga-harganya dengan item yang kurang lebih mirip, lebih murah di Thailand daripada di Kamboja ya. Oke, ini ada susu Tenggo, bro. Produk OT orang tua. Wih, produk Indonesia sampai di Kamboja nih. Tuh, bahasanya juga masih bahasa Indonesia, ya kan? Tidak untuk menganikan air susu ibu. Baru. Dan nggak ada bahasa ininya. Berarti ini produk impor nih, bro. Ya. Ngomong produk Indonesia pun. Nih, baik digunakan sebelum. Nah, kalau ini mungkin produk-produk lokal nih. Ini kan ada bahasa ininya, bahasa apa? Kamboja. Ada produk Indonesia. Kalau Indomie udah pasti ada sih, Indomie. Mana ya? Nggak kelihatan. Nah, ini baru bilang. Ya kan? Sama sekali nggak ada bahasa Inggrisnya. Tuh, campurkan. Lengkap dengan minyak dan kecap ya kan. Tuh. Ayam iga penyet ya. Oke. Kita ambil yang murah-murah saja. Mana ya? Ini 3.000. Kemarin saya beli di sana tuh berapa ya? 2.300, lebih murah sih. Oh, ini dasarnya nih yang murah nih. 2.300, nggak tahu di sini berapa, coba aja. Ini yang kecil-kecil 1.000 ya. 1.000 riel ya kan. 2.300 nih setengah dolar. Jadi sekitar berapa tuh? 7.000 8.000 rupiah. Oke, ini ada dia punya fish tofu, teman-teman. 1.100. Oke, boleh juga. Ini kayaknya langsung impor dari sana. Hijau nih rasa apa ya? Pilih warna apa yang asik. Udah, karena di tangan kita udah kuning, ambil kuning aja deh. Ini bisa langsung dimakan kan harusnya. Udah, beli aja lah. Tapi baru nggak tahu ini langsung makan atau gimana.
fish tofu. Harusnya sih bisa ya, fresh fish tofu. Oh, kembaliannya $9 ya, 12 ya, atau 37.000 rial. Ya, thank you. It can hot? No, this is no hot. No, no hot. So Yeah. eat cold. Yeah. Ah, okay, directly I can eat. Ah, okay, nice. Thank you. Katanya bisa langsung dimakan. Tadi kayaknya mbaknya arigato gozaimasu ya. Dikira saya dari Jepang kali. Ntar simpan uang dulu bro. Ini jalan bawa-bawa dolar. Kembalinya $9.500. Let's go. Minum dulu bro. Ah. Oke, kita jalan. Halo. No, no thank you. Oke. Ini apa ya? Bentar, ini kita cari tempat berdiri dulu. Saya rapin ini dulu. Right. Oke, kita udah masukin airnya biar nggak repot ya. Kita coba ini deh. Kita tambah aja bisa langsung dimakan. Let's try fish tofu. Ya. Jatuh. Oh wow. Enak. Ini agak pedas dia ya. Enak teman-teman. Fish tofu kayak ya rasanya kayak tahu tapi dia padat gitu ya. Enak sih buat iseng-iseng aja. Ya size-nya juga kecil jadi sekali hap-hap habis. Oke, kita lanjut jalan lagi teman-teman. Ini hotel Sun Moon Urban Hotel. Jaraknya juga masih dekat dari tempat kita nginap ini. Ya. Jadi kurang lebih daerah tempat kita nginap seperti ini teman-teman. Dan di sini dunia malamnya hidup sekali ya. Memang karena daerah turis sih. Jadi dunia malamnya, by the way ini mobil apa nih, keren banget. Ini mobil keren-keren banyak deh. Ini mobil apa ya? Saya belum pernah lihat teman-teman, tapi namanya 06. Kodenya ya. Wow. Ini saya nggak tahu teman-teman. Ini jalan kemana? Coba kita lurus dulu. Lumayan udah dapat pecahan dolar, jadi kita udah bisa jajan. Kita kanan aja teman-teman. Ini setelah dilihat-lihat, ini kita ternyata dekat juga sama Royal Palace Kamboja. Oke, kita jalan ke Royal Palace Kamboja sama Silver Pagoda nih. Ada juga National Museum di situ. Kita jalan explore ke sana. Wih, asik bro. Pagi ini hari Minggu, kita jalan-jalan pagi ya. Sambil jalan pagi kita harus lihat-lihat untuk jalan rayanya ini karena dia jalan rayanya trafiknya kan kebalik sama kita. Jadi kadang-kadang kalau mau nyebrang tuh masih agak bingung-bingung. Ini kayak gini kita lihat motor tuh jalan ke sana tapi di kanan gitu kan. Jadi masih butuh penyesuaian ini. Kamboja ini salah satu negara yang menurut saya unik ya. Unik sekali teman-teman, mulai dari makanannya, terus kemudian untuk penggunaan mata uang, itu juga salah satu yang paling unik juga teman-teman. Di sini makanannya kemarin saya lihat ada yang makan kayak apa ya? Pas lewat gitu ada yang makan kayak kerang ya, kerang gitu-gitu, kerang. Tapi kerangnya beda teman-teman, nggak kayak di Indonesia. Saya nggak tahu itu kerang apa. Ini malam-malam pas saya lewat, lihat ini kerang apa ya. Tapi makannya tuh kayak pakai garam apa cuka gitu-gitu. Jadi nanti dicampur di itu baru mungkin dicelup, mungkin diisap kali ya atau gimana saya nggak ngerti. Tapi kerang gitu ya, yang dijualnya kerang. Jadi unik sekali sih. Saya nggak tahu namanya apa teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pernah ke Kamboja tahu ya. Didorongnya di gerobak ya, pakai gerobak gitu. Ada dua jenis kerang, ada dua. Jadi satu gerobak gede, ada dua jenis kerang udah matang, tinggal nanti dicampur sama abangnya gitu. Oke, kita lewat mana?
Nah, ini kayaknya sayur jadi nih teman-teman. Ini sayur jadi teman-teman. Looks like kayaknya bule itu dia udah lokal di sini, jadi udah bisa ngomong bahasa Kamboja ya. Weh, di sini juga gerobaknya udah sama kayak di Indonesia teman-teman, jadi udah nggak teriak-teriak lagi, putar speaker. Jadi nggak repot-repot mesti panggil-panggil mulu ya kan. Wah, ini cakwe bro. Cakwe apa ya? Nah, ini kerang ini yang saya maksud teman-teman. Jadi ini kerang-kerang ini banyak kan. Tuh, udah ada bumbu-bumbunya, tinggal langsung dimakan aja. Wow. Cuma kelihatannya kayaknya pedas ya. Nggak tahu cara makannya gimana. Ini pasar-pasar basah teman-teman. Ada daging apa sih, nggak tahu daging apa. Sapi kayaknya ya. Sapi. Soalnya kelihatan ada lidah sapi. Terus kemudian ada ikan di situ. Ini ada ikan bakar. Wah, mantap-mantap banget ya. Oke, ada telur. Wow, pasarnya menarik banget nih. Jadi untuk pasarnya juga mirip-mirip ya teman-teman sama kayak di Indonesia ya. Tumpah juga ke jalan, pasarnya rame nih sampai ke badan-badan jalan kan. Tuh. Nah, ini daging babi nih. Ya kan? Daging babi ada lapciongnya juga di situ, udah diikat-ikat, digantung. Tinggal kalau mau dipotong aja. Oke, wah ini pasar daging babi semua bro. Daging-daging babi, ada iga, rusuk, ini lapciong yang digantung. Ya. Oke. Ini ada terong-terong seger-seger banget. Terongnya gede-gede banget di sini. Mirip sekali sama di Indonesia ya. Cuma satu-satunya yang beda kalau kita jalan, kita nggak bisa nggak ada overheard-nya di sini. Jadi nggak ada dengar orang ngomong bahasa Indonesia, nggak ada. Semua bahasa yang kita nggak ngerti gitu. Oke. Ini kita udah nyampe di mana ini? Pisang goreng, coba. Halo. How much? 200. 1, 2, 3, 4, 5, could you buy it? Sorry? 1,000. 2,000. 2,000. 5, 1,000. 5? 1,000. 1,000. Five, please. 5. 5, yes. Yes. Ini pisang nih bro. Thank you. Right, kita coba. Panas banget bro. Ini dia pakai ada kayak wijen ya. Wih, mantap nih pisang goreng pisang goreng Kamboja. That's right. Wih, mantap. Pisang goreng. Ntar, simpan uang dulu. 1,000. Jadi 5 itu 1.000 itu berapa ya? Mungkin 3.000 kali ya? 3.000 apa 4.000 dapat 5. Kita makan lagi, lanjut. Pisangnya empuk banget teman-teman. Udah matang banget, makanya manisnya udah keluar ya. Enak banget. Oke, 5 aja cukup lah. Jangan banyak-banyak, karena nanti kita sambil jalan jajan apa lagi, siapa tahu ketemu apa di depan kan, nah masih bisa. Kalau satu jenis banyak gitu, wah nanti nggak ada kesempatan dong buat nyoba yang lain ya kan. Nah ini kita balik lagi di Sungai Mekong nih. Ini muaranya di sini teman-teman. Jadi ini sungai tadi namanya apa ya? Saya lupa teman-teman, tapi muaranya ke depan sana itu Sungai Mekong. Ya. Oke, kita jalan masuk lagi ke dalam lah. Kita kalau sambil jalan gini lihat
mobil atau motor berhenti di kanan jalan, kita jangan kaget ya teman-teman. Loh kok kenapa pada berhenti di kanan jalan ya kan? Ya karena memang jalannya kebalik sama kita gitu. Jadi lagi-lagi belum terbiasa ini. Sarapan yang mantep sih ini. Pas pagi ini saya juga belum makan teman-teman, jadi sarapannya pisang goreng. Pisang goreng Kamboja. Halo sir, this is Palace. Royal Palace Cambodia. Royal Palace there. Oke. Thank you. Saya nggak tahu di depan kita ini teman-teman. Tadi saya coba tanya ke bapak yang jaga, tapi bapaknya jawabnya pakai Kamboja, jadi saya nggak tahu teman-teman. Coba kita cek di map deh. Halo. No, thank you. Japanese? No, Indonesia. Oh, sorry. Depends. Indonesia speak English and Chinese. Yeah. So you live here, brother, or you traveling? Traveling, just Oh, traveling. you said you're gonna sit still. No, it's okay. I just take for a walk. Yeah, it's okay. Kita di jalan kayak gini sendiri, ya kita harus pintar-pintar sih teman-teman ya. Dia harus bisa lihat-lihat, sikon, ya kan. Pokoknya jangan bilang sendiri lah. Ya, bilangnya selalu bareng teman gitu. Lagi tunggu teman, lagi mau pergi ke tempat teman, ya kan kayak gitu. Jadi pokoknya selalu ada teman. Jadi ini kita lagi di monastery ya. Ini Buddha Temple di apa namanya? Wihara ya. Ini wihara teman-teman di Kamboja. Kita bisa masuk. Oke. Wow. Keren banget ya. Seperti ini teman-teman, temple di Kamboja. Kita putar di belakang bisa kali ya. Oke, sebelum kita explore teman-teman, makan dulu habisin. Sekalian buang sampah ya, biar nggak jalan bawa-bawa plastik. Baik, tidak ada, nggak apa-apa. Kita kantongin dulu ya. Jadi seperti ini teman-teman, wihara atau temple di Kamboja. Jaraknya nggak terlalu jauh juga dari hostel tadi ya. Namanya Wat. Sebentar teman-teman. Oh ini namanya Wat Unalom Monastery ya. Di apa Phnom Penh ini. Ini ada satu bangunan lagi di belakang ini tempelnya. Wow, keren banget nih. Oke. Explore terus. Right. Oke. Oh ini bagus nih. Wow. Sepertinya untuk tempelnya mau ada upacara teman-teman ya. Mau ada kegiatan keagamaan lagi dipersiapin di dalamnya. Dia punya dekorasi-dekorasi sama meja-meja ya, kain-kainnya. Mungkin bentar lagi mau ada hari raya nih di sini ya di Kamboja. Where you from? Indonesia? Indonesia? Yes. Oh, jalan-jalan? Yes, jalan-jalan. Oh. Okay. No. No, it's okay. So, what is that? From place to this? You can see this one? Oh. Right? Yeah, I just take for a walk ya. You in the palette? Yeah? You in the palette? Yeah, I just walking. Huh? It's night time. You know, open 2 o'clock. It's now is finish palette. Night time. Oh yeah, it's okay. I just walking around. Yeah. Oh, you know that? Yeah. Oke. Kita lanjut teman-teman. Katanya dia punya apa? Palace-nya juga lagi tutup lunch time, tapi nggak apa-apa sih. Kita kan foto dari depan juga ya, nggak masuk juga nggak apa-apa. Halo. Japan? No? Where you from? Indonesia? Oh. Yeah. How long you stay here? What do you do now? Because the palette closed now. Yeah, it's okay. I just walking around. Tonight, they have a special kickboxing. Kickboxing? Yeah, it's Yes. okay. Lysol. Huh? Lysol. No, it's okay. I just walking around ya. Oh. Yeah. Okay, thank you. Oke. Katanya palace-nya tutup. Lagi-lagi infonya palace-nya tutup. Tapi nggak apa-apa. Karena kita memang cuma mau dari luar aja teman-teman. Nggak masuk juga nggak apa-apa. Kita foto bangunan luarnya sambil lihat-lihat ya. Kalau bisa masuk ya masuk. Kalau nggak juga ya nggak apa-apa gitu.
Lagi pula biasanya kan palace tuh memang jarang orang masuk ya teman-teman. Biasanya kan orang menikmati dari luar aja karena arsitektur bangunannya. Kalau memang bisa masuk ya nilai plus gitu. Enggak juga nggak apa-apa. Sini masih ada banyak bistro-bistro ya. Mostly karena daerah sini daerah turis teman-teman. All people speaking very good English ya. Jadi mulai dari tukang ojek, dari tour guide, semua orang rata-rata speak English. Mantap sekali di sini. Mereka infonya macam-macam. Pokoknya mereka akan narik kita dengan berbagai macam kegiatan. Mau lihat ini kan, mau lihat itu. Pokoknya dia akan tawarin terus. Ya itu kayak tadi ada kickboxing, mau lihat ini, mau lihat itu. Pokoknya banyak lah. Palace-nya teman-teman. No drone zone. Jadi nggak bisa nerbangin. Kalau trip ke luar negeri kayak gini teman-teman, bentar buang sampah dulu. Kalau trip ke luar negeri gini teman-teman, baiknya saran dari saya ya teman-teman nggak usah bawa drone karena mostly kalau kita jalan-jalan itu tempat-tempat yang kita kunjungi itu akan juga dilarang nerbangin drone. Jadi mending nggak usah ya. Satu itu, dua di bandara kadang-kadang kan kita X-ray itu. Nah pas kelihatan ada drone nanti akan di beberapa negara juga bisa jadi nanti akan muncul banyak pertanyaan kayak bawa drone mau kemana, izinnya udah ada belum, terus apa mau nerbangin, mau liatin apa, kayak gitu-gitu nanti akan diperiksa lah. Jadi agak repot, mending nggak usah bawa gitu ya. Kita kamera handheld aja kayak gini kecil, apa tidak menjadi banyak pertanyaan gitu. Wajar ya kan, namanya jalan-jalan bawa kamera kecil gitu, normal ya kan, gitu aja sih. Jadi lebih apa namanya, kita di jalan juga nggak repot bawa, pertama berat ya kan, besar juga makan tempat, mesti butuh ekstra bagasi buat khusus buat drone-nya. Drone-nya kecil tapi dia punya box-nya kan besar ya, jadi repot-repot juga gitu. Wow, panas juga nih, lumayan. Oke, ini Royal Palace-nya keren banget ya. Selain bentuknya bagus teman-teman, dia punya lokasinya juga persis langsung di depan Sungai Mekong sebelah kiri. Jadi view-nya keren banget ya kalau dari dalam lihat keluar gitu. Di depan Mekong River nih. Ini banyak juga yang jualan-jualan teman-teman. Nih jualan-jualan kayak ini jagung-jagung kalau mau kasih makan ya kan. Terus makan burung-burung. Pombo-pombo ini ya apa. Ini burung-burung merpati-merpati banyak ini. Oke. Ini burungnya pada gede-gede di sini, makan mulu ya kan, tuh dikasih makan sampai nggak kemakan nih. Jagung-jagungnya masih banyak. Ini dia depan Royal Palace teman-teman. Tuh burung merpati di atas banyak banget di atap-atapnya tuh. Kayaknya di atas sana udah jadi rumahnya dia yang ada di bawah atap itu ya. Wow, keren banget. Oke teman-teman, kita lanjut jalan lagi. Tadi saya dari sana teman-teman di apa daerah lapangan alun-alun itu ya yang mengarah ke Golden Palace. Ini kita udah di seberangnya persis di Sungai Mekong ini ya. Dan tadi pas di sana saya didatengin sama biasa ya bapak-bapak yang nawar-nawarin apa tour gitu-gitu ya kan. Tapi pas saya bilang enggak, kayaknya bapaknya bete gitu deh. Terus kayak marah-marah, saya nggak tahu marah-marah gimana. Kayaknya sih bapaknya udah nawarin mungkin 2-3 orang ya kan. Terus terakhir pas kenanya di saya mungkin udah bete banget, ditolak mulu. Terus kita yang kena semprot, waduh. Padahal kan kita pengennya jalan-jalan explore sendiri ya gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih teman-teman, itu biasa ya pas jalan kalau pas ada yang nawarin ya, kalau nggak pengen ambil ya nggak apa-apa gitu. Oke, seperti ini teman-teman untuk Sungai Mekong siang ini atau pagi ini jam 11.23 ya. Ini lumayan ramai juga kapal-kapal yang Sungai Mekong yang ini teman-teman. Jadi ini satu sungai namanya apa gitu. Nah sungai yang dari sana itu Mekong, nanti muaranya sama nih, Sungai Mekong semuanya. Dan ini mengalir sampai ke
Vietnam ya. Jadi ini terus ini sungai yang melewati 4 negara deh. Dari Cina, kemudian Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam. 5 deh berarti, 5 negara ini. Sungai Mekong ini juga banyak jajan teman-teman. Kayak di kota tua gitu ya. Jadi jualannya gitu, ada kayak mie sama apa ya. Kayak jualannya dia pakai ember gitu sama plastik. Kayaknya nasi deh, nasi apa ya. Tapi lauknya di ember gitu ya. Oke. Oh, saya tahu. Kayaknya itu rujak deh. Ya, jadi bawa rujak udah dicampur gitu. Banyak gitu, baru nanti di packing jadi lebih kecil gitu ya. Bawa di ya ember atau tong besar gitu lah. Ya, bukan nasi deh, sorry. Oke, ini ada burung-burung. Ini kayaknya dijual buat dilepas deh. Jadi kalau ada yang mau lepas-lepas burung bisa nih. Lanjut jalan dari Royal Palace teman-teman, kita explore terus ya. Jalan kaki aja. Pas cuaca juga lagi bagus ya kan, nggak hujan, jadi kita bisa explore jalan-jalan terus sih. Kita lewat di depan very nice hotel bro, Hotel Cambodiana. Keren banget ya. Ini hotel, depannya jalan gede ya kan, belakangnya langsung view Mekong River. Yang tinggal di sini juga banyak banget sepertinya, teman-teman bisa lihat mobil-mobil nih. Parkiran sampai penuh ya. Dan lagi-lagi mobil-mobil gede semua tuh, Range Rover, Kia. Nggak ada mobil-mobil kecil tuh, Land Cruiser. Gokil bro. Jakarta juga apa? Orang pakai mobil mewah juga kan teman-teman, banyak juga ya kan. Alphard gitu-gitu, tapi mobil yang besar-besar ini jarang lihat. Di sini mobilnya kayaknya orang pada demen yang gede-gede di sini. Nah, ini ada satu yang menarik depan kita teman-teman. Extra Joss bro, Extra Joss. Tapi yang ini tulisan Kambojanya, kayaknya nama tokonya ya. Jadi iklan Extra Joss di gerobak gitu ya, atau di warungnya itu. Wah, mantap Extra Joss. Sampai ke Kamboja. Kuku Bima belum lihat ya, tapi Extra Joss ada. Kita lanjut lagi. Ini di depan kita sebelah kanan ini apa? Mungkin mall atau apartemen ya, gabung jadi satu. Oke, ada ambulans bro. Yoi. Nah, di sini baru kelihatan ya teman-teman kalau di sini benar-benar setir kiri ya kan. Biasa kan kita begini kanan ya. Nah, ini kebalik. Dari sana muter begini. Jadi kelihatan sekali, baru kelihatan banget kontrasnya di bundaran ini. Oke. Kita explore kemana lagi? Oh, ini burung jalak bali bro. Oh, ini jalak Bali nih bro. Ya kan? Oke. Oh wow, Naga World. Naga World ini apa ya? Coba kita lihat Naga World. Naga World. Wih, kasino bro. Naga World. Wah, penasaran. Masuk kali ya kita ya. Siang-siang, pagi-pagi nih. Nggak siang deh. Masuk kasino. Coba aja. Siapa tahu bisa masuk. Biasanya teman-teman kalau kasino itu, kita kalau foreigner itu biasanya sangat welcome sekali. Boleh banget masuk ya. Yang biasa agak susah masuk itu kalau kita lokal. Lokal itu biasa agak susah teman-teman. Karena mereka kan discourage, mereka punya warga lokal untuk jangan main judi kan. Jadi kalau orang luar ya nggak apa-apa, main judi aja di sini biar mereka dapat penghasilan kan. Tapi mereka nggak mau ambil dari warga lokalnya gitu. Ataupun kalau memang bisa masuk mungkin ada sekian fee yang harus kita bayar ya sebagai lokal untuk bisa masuk. Kalau di Singapura itu kalau nggak salah, kalau kita lokal Singapura mau main di Singapura 1.000 ya, 1.000 dolar baru kita bisa main. Kalau orang luar, foreigner, langsung masuk aja, modal paspor langsung bisa masuk dan main gitu. Saya juga sebelumnya belum pernah teman-teman masuk di kasino. Penasaran juga di dalam kasino tuh orang mainnya gimana gitu. Kita jalan teman-teman. Jadi seperti ini untuk mau masuk di Naga World. Segar banget sih. Adem banget ya.
Alright, kita masuk di Naga World. Oke teman-teman, ini kita udah masuk di dalam kasino. Jadi tadi di depan kita ada biasa lah lewat X-ray sebentar, habis itu udah bisa langsung masuk. Wow, ini orang main apa namanya? Main, saya nggak tahu nama mainannya apa teman-teman. Tapi rame banget nih yang lagi nonton juga. Oke. Oke. Oh ini main, nggak tahu teman-teman, mungkin blackjack kali ya. Jadi ada bandar yang rame, ada yang sepi juga. Nah kalau yang di sini ini yang jackpotnya, kayak mesin-mesin gitu ya. Oh, saya nggak tahu teman-teman ini mainnya gimana, tapi rame sekali ya. Kita kayaknya mesti deposit deh, dan di sini mainnya dalam dolar ya. Kalau pakai real nggak bisa, harus pakai dolar. Oke, wah ini ada bunyi-bunyi kayaknya jackpot nih. Mantap bro. Alright, jadi kasinonya cukup besar juga teman-teman. Itu dia punya table yang umum, mungkin kalau yang table yang mungkin taruhannya lebih besar mungkin beda kali ya. Jadi ya seperti ini teman-teman untuk kasino ini untuk pertama kalinya juga nih saya explore di dalam kasino ya. Jadi tadi masuk dari sana kita ke kanan, mencoba kita ke kiri. Ada lagi nih, gede banget. Tapi yang tadi yang di belakang kita ini lebih rame ya. Wih, kurang lebih untuk mesin-mesinnya juga sama aja teman-teman. Ya. Oh ini roulette nih. Oke. Jadi mesinnya banyak sekali. Oke. Mumpung ada toilet, kita ke toilet dulu deh. Di sini juga makan minum bisa juga teman-teman. Ya. Bebas. Makan minum lagi, minum aja, minum. Minum kopi-kopi gitu bebas. Nah, ini untuk tukernya di sini kayaknya. Oke. Kita lihat-lihat aja teman-teman, ya. Jangan main judi, nanti habis duit ya. Jadi lihat-lihat saja. Nah, toiletnya kayak gini nih teman-teman, merah-merah ya. Alright. Kita keluar lagi masih dari apa namanya tempat yang mesin-mesin jackpot ini. Oke. Sepertinya kurang lebih mesinnya banyakkan yang ini, yang mesin-mesin jackpot ini. Kalau untuk yang main di meja kayaknya nggak begitu banyak. Ada beberapa meja yang sepi banget, ada beberapa meja yang rame banget. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk kasino, buat pengalaman aja ya. Jadi saya juga untuk pertama kalinya nih masuk di sini di kasino ya, pertama kali di Kamboja. Oke, ini dia punya lobby hotel teman-teman. Jadi seperti biasa kasino itu jadi satu sama hotel biasanya ya, sama resto, pokoknya semuanya jadi satu lah ya. Nah ini dia punya lobby hotel teman-teman, jadi sepertinya gabung ya antara hotel dengan kasino gitu. Jadi orang yang mungkin yang main bisa sekalian nginep dan main terus mungkin. Oke, kita keluar. Tadi masuknya dari sini teman-teman, jadi pemeriksaan sebentar, langsung masuk. Oke. Kita ke kanan, ada apa ini di sini? Duty free shop. Oh, ini di bawah ada jualan duty free nih. Oke, kita turun teman-teman. Jadi setelah dari kasino di atas, ini di bawah jualannya. Ini ada make up ya, Estee Lauder nih, Dior ya, apa dia punya
jualan-jualannya itu semua yang branded lah. Make up sama fashion sih kebanyakan di sini. Ini masih make up juga, SK2, nah ini di Jakarta juga banyak. CDF Beauty. Oh ini ada dia punya fountain juga, widih. Oke, di sini juga ada G-Shock bro, ada Omega. Nah, ini deretan jam tangan nih, Citizen. Terus kemudian ada apa lagi? Oh, cuma 3 aja ya. 3 aja, Citizen udah tutup juga tuh. Oke, sepertinya ini kita udah di ujung teman-teman. Langsung cari eskalator naik aja. Oke teman-teman, paling seperti itu untuk explore kita pagi menuju siang ini. Sekarang udah jam 12 ya, dan nanti kita lanjut di next episode ya. Pastinya kita explore terus, explore kemana? Nah pastikan teman-teman subscribe dan nyalain loncengnya, nanti akan ada notifikasi pas video baru muncul. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Ini saya sambil santai dulu, baru kita cari jalan ketemu kemana. Oke, lanjut.